Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiin Gaidar dengan NIM C100440075, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membawakan judul proposal perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Latar belakang perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi masyarakat saat ini. Jual beli tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui berbagai platform maupun media sosial. Kemudian tersebut memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Masih banyak ditemukan kasus-kasus barang yang tidak diterima sesuai deskripsi, barang tidak dikirim oleh penjual, penipuan dalam transaksi elektronik sehingga sulitnya konsumen memperoleh ganti rugi. Dalam penelitian hukum, doktrin ini permasalahan tersebut dikaji berdasarkan norma hukum yang berlaku, bukan berdasarkan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, objek penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen transaksi elektronik. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online berdasarkan pengaturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah sinkronisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan peraturan lain yang mengatur transaksi elektronik? Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Tinjauan pustaka. Penelitian mengenai perlindungan konsumen telah banyak dilakukan oleh para ahli. Sebagian besar penelitian membahas hak dan wajib konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa. Namun penelitian ini lebih menertibkan pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen melalui pendekatan hukum doktrinal. Dengan memiliki penelitian ini berupaya memberikan analisis mengenai keseluruhan atau sinkronisasi antar peraturan yang berlaku. Kerangka teori. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis. Pertama adalah teori perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya. Kedua adalah teori hierarki peraturan perundang-undangan atau Stoufenberg teori yang menjelaskan bahwa setiap peraturan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak boleh bertentangan. 3 adalah teori sinkronisasi hukum yang digunakan untuk menguji apakah ketentuan dalam berbagai peraturan telah selaras baik secara vertikal maupun horizontal. Bahan hukum. Dalam penelitian ini digunakan 3 jenis bahan hukum. Yang pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama penelitian seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta peraturan lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Yang kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan jurisprudensi. 3. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sebagai referensi pendukung lainnya dalam penelitian hukum doktrinal. Bahan hukum primer menjadi sumber utama karena penelitian berfokus pada norma hukum yang berlaku. Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan hukum yang bersifat umum menuju penerapan pada permasalahan yang bersifat khusus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama adalah statute approach, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen.
Yang kedua adalah conceptual approach, yaitu pendekatan konseptual untuk memahami konsep perlindungan hukum, hak konsumen, dan tanggung jawab usaha berdasarkan pendapat para ahli. Yang ketiga adalah hypothetical approach, yaitu pendekatan sejarah untuk mengetahui perkembangan peraturan perlindungan konsumen dari waktu ke waktu sehingga dapat dipahami alasan pembentukan peraturan tersebut. Waktunya dan perhatiannya. Bila ada maaf atau salah dalam penyampaian, mohon maaf.